Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan ridhonya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah hukum internasional, dan juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa semua di mata kuliah hukum internasional. Dan malam ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu hukum diplomatik dan konsuler. Namun sebelumnya kita akan mereview kembali materi minggu yang lalu, karena ini sudah satu minggu berlalu dan mahasiswa juga sudah banyak menerima materi kuliah dari mata kuliah lain, sehingga barangkali materi hukum internasional minggu yang lalu ini sudah agak lupa, gitu ya. Dan juga review ini berguna untuk melengkapi catatan, ya, untuk melengkapi catatan kuliah mahasiswa. Barangkali ada yang terlewat di minggu yang lalu. Nah, jadi catatannya bisa dilengkapi. Minggu yang lalu kita membahas tentang hukum perjanjian internasional. Hukum perjanjian internasional ini boleh dikatakan sangat satu-satunya, ya. Satu-satunya sumber hukum dalam hukum internasional yang dijadikan mata kuliah tersendiri. Ini semakin mempertegas bahwa hukum perjanjian internasional, bahwa sumber hukum internasional yaitu perjanjian internasional atau international conventions memang sangat-sangat mutlak, sangat penting, ya, sangat utama dalam menyelesaikan sengketa internasional, dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Minggu yang lalu kita juga sudah membahas bahwa negara-negara sudah duduk bersama dalam sebuah konferensi internasional dan melahirkan konvensi Wina 1969 tentang treaty, tentang perjanjian internasional. Dan semua negara sudah meratifikasi konvensi ini, yang mana dalam tahapannya setelah ratifikasi, negara-negara ini wajib untuk mengundangkannya ke dalam hukum nasional masing-masing. Dan Indonesia sudah mengundangkannya ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Jadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi Wina. Dan hasil ratifikasi Konvensi Wina ini juga diundangkan oleh negara-negara lain, sehingga isi undang-undangnya sama, ya, dengan negara-negara lain. Perjanjian internasional ini juga diatur di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Jadi untuk perjanjian internasional kita sudah punya dua undang-undang, yang satu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, yang satu lagi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Namun ada perbedaannya, di mana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional ini sama sekali tidak membahas tentang hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain, tentang kewenangan, tugas pokok dan fungsi diplomat Indonesia, tentang
perwakilan diplomatik, tentang kedutaan besar ya. Jadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 benar-benar hanya mengatur tentang perjanjian internasional yang dibuat oleh Republik Indonesia dengan negara lain ataupun Republik Indonesia dengan subjek hukum internasional yang lain. Gitu. Jadi harus dibedakan. Dan kita sudah membahas dua-duanya ya minggu yang lalu. Nah ini mereview kembali bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Nah, perjanjian internasional ini dibuat oleh Indonesia, sepakat ya, dibuat berdasarkan kesepakatan antara Republik Indonesia dengan negara lain atau dengan subjek hukum internasional yang lain yang bentuk dan namanya khusus. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa perjanjian internasional ini ada berbagai macam istilah, ya, ada treaty, ada convention, ada agreement, ada charter, ada protokol, declaration, final act, MOU, dan lain-lain. Nah, ini masing-masing berbeda dan sebetulnya ini pembahasannya itu panjang gitu ya, karena masing-masing nama dalam perjanjian internasional ini punya ciri khas sendiri. Nah, dan ini semua ada di buku Hukum Internasional penulisnya Profesor Dr. Burma-Una ya. Nah, saya nggak tahu apakah ini sudah tersedia dalam bentuk e-book atau belum. Tapi kita tidak membahas tentang tahapan pembuatan perjanjian bagi masing-masing istilah, masing-masing nama dalam perjanjian internasional. Waktunya tidak cukup, gitu ya. Nah, ini harusnya dibahas dalam satu semester, hukum perjanjian internasional. Ketika saya S1, saya mengambil hukum perjanjian internasional dan kami belajarnya satu semester, gitu ya. Nah, kita juga sudah membahas bahwa hukum perjanjian internasional ini berfungsi sebagai pedoman, guidelines bagi dasar kerjasama antar negara. Tidak ada kerjasama antar negara tanpa didahului oleh kesepakatan tertentu yang dituangkan dalam perjanjian internasional. Jadi kesepakatannya harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan harus mengacu pada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh hukum internasional. Tahapan-tahapan pembuatannya juga sudah diatur oleh hukum internasional. Perjanjian internasional juga berfungsi untuk mengatur berbagai kegiatan. Semua kegiatan antar negara diatur oleh perjanjian internasional. Apakah itu kegiatan dalam bidang pendidikan, apakah itu kegiatan dalam bidang latihan militer, gitu ya, dan banyak lagi, banyak sekali kegiatan-kegiatan antar negara ya, perdagangan, sosial budaya, dan lain-lain. Perjanjian internasional juga berfungsi untuk menyelesaikan masalah. Apabila terjadi sengketa antar negara, maka yang dilihat pertama kali adalah perjanjian antar negara tersebut. Itu kalau bilateral, gitu ya. Nah, kalau multilateral dan regional bagaimana? Ya tetap dilihat perjanjian internasionalnya seperti apa yang sudah disepakati oleh negara-negara ini, ya. Kemudian perjanjian internasional kalau sudah disepakati, sudah ditandatangani, sudah diratifikasi, maka kemudian muncullah hak dan kewajiban bagi para pihak. Kita juga sudah membahas
mengenai prosedur pembuatan perjanjian internasional, di mana negara harus menentukan dulu siapa yang punya wewenang untuk membuat perjanjian yang pada kalau di Undang-Undang Perdagangan Indonesia nomor lupa saya nomor berapa ya, nanti dicek aja Undang-Undang Perdagangan gitu ya, yang punya wewenang untuk membuat perjanjian internasional di bidang perdagangan adalah presiden. Nah, ini masing-masing negara berbeda gitu ya. Jadi dilihat dulu siapa yang punya wewenang, kemudian ditunjuk wakil atau wakil-wakil negara yang dikirim untuk berunding atas nama pihak yang berwenang. Penunjukan tersebut harus dilengkapi dengan surat penunjukan resmi. Namanya surat kuasa atau full powers. Setelah wakil, kalau satu orang, atau wakil-wakil negara berkumpul, maka dimulailah pembuatan perjanjian internasional dengan 3 tahap. Tahap yang pertama, negotiation atau perundingan. Tahap yang kedua, signature atau penandatanganan. Dan tahap yang ketiga, ratification atau pengesahan. Tapi ada juga yang hanya melalui 2 tahap saja, yaitu perundingan dan penandatanganan. Perjanjian ini sudah dapat berlaku. Biasanya tahapan pembuatan perjanjian internasional yang hanya menempuh 2 tahap ini, yaitu perundingan dan penandatanganan, itu perjanjian bilateral. Sedangkan regional dan multilateral harus melalui 3 tahap. Tahap yang ketiga yaitu ratification atau pengesahan. Nah, kemudian dalam perundingan ini dilakukan oleh utusan atau delegasi negara yang ditunjuk oleh presiden atau menteri luar negeri. Pada perundingan-perundingan untuk soal-soal yang khusus itu biasanya kepala negara langsung yang berunding, ya, presiden langsung datang, atau menteri luar negeri sendiri yang memimpin delegasi. Jadi kita bisa melihat urgensi dari sebuah perjanjian internasional itu dari siapa yang hadir. Kalau yang hadir itu presiden semua, ya, atau perdana menteri, ya, kalau bentuk pemerintahan negara itu kerajaan, itu berarti perjanjian internasionalnya sangat urgent. Bukan berarti kemudian kalau tidak dihadiri oleh kepala negara tidak urgent, urgent juga. Namun tingkat urgensinya itu berbeda, atmosfernya berbeda kalau kepala negara langsung yang berunding, gitu ya. Nah, apakah presiden wajib hadir? Tentu saja wajib. Namun, apabila keadaan domestik di negara tersebut sedang dalam keadaan yang genting dan presiden dibutuhkan di negaranya, maka presiden dapat menunjuk menteri luar negeri untuk hadir atau delegasi yang lain untuk hadir, gitu ya. Kalau presiden berhalangan karena ada hal-hal urgent yang terjadi di dalam negaranya, jadi presiden wajib untuk mendahulukan kepentingan dalam negaranya sendiri. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan, tentang hukum perjanjian internasional. Nggak ada? Kalau gitu kita lanjut ke hukum diplomatik internasional. Hukum diplomatik dan konsuler atau hukum diplomatik internasional. Diplomatik ini berasal dari bahasa Indonesia, ya, diplomasi. Dan diplomasi itu sendiri merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris, diplomacy, dan diplomati. Ini bahasa Belanda. Nah, ini berasal dari bahasa Yunani. Jadi arti yang sebenarnya dari diploma itu adalah saya melipat atau saya menggulung. Artinya
menggulung kertas atau dokumen. Pada zaman Yunani kuno, diplomasi pada umumnya dimaksudkan sebagai duplikat atau salinan dari suatu pernyataan atau keputusan dari penguasa negara. Berbeda di zaman Romawi, ini kita flashback bagaimana sejarah atau latar belakang munculnya hukum diplomatik dan konsuler. Pada zaman Romawi, diploma menjadi semacam paspor bagi para pejabat negara untuk dapat melakukan perjalanan dengan dinas transport dari kas negara, gitu ya. Pada perkembangan selanjutnya, dokumen itu diteliti dan disimpan dalam arsip. Pada perkembangannya, kemudian istilahnya berkembang menjadi res diplomatika dan sudah mengandung arti sebagai kegiatan diplomatik seperti yang kita maksudkan sekarang ini. Meskipun istilah diplomasi yang sekarang digunakan sudah punya arti yang jauh menyimpang dari arti yang semula dan juga sudah menjadi lebih rumit, gitu ya. Yang tadinya saya menggulung dokumen atau kertas sekarang menjadi lebih luas lagi pengertiannya. Nah, diplomasi pada umumnya, pada pokoknya dipahami sebagai tugas dan kegiatan orang yang mewakili negaranya secara politis terhadap negara lain. Nah, ini kan udah berkembang sangat jauh ya. Dari diploma, saya melipat, saya menggulung kertas atau dokumen menjadi tugas. Tugas dan kegiatan seseorang, orangnya ini tentu saja diplomat, ya, yang mewakili negaranya secara politis terhadap negara lain. Nah, sehingga diplomat dalam menjalankan tugasnya untuk berdiplomasi kepada negara lain, ini dia punya 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah protection of national and their property abroad. Diplomat itu punya tugas untuk melindungi kepentingan nasional negaranya dan properti negaranya yang berada di negara lain. Tugas yang kedua, symbolic representation. Symbolic representation menjadi representatif simbol perwakilan simbol dari bangsa di negaranya. Jadi seorang diplomat itu kalau perilaku gitu ya, itu seharusnya itu tanpa cacat gitu, karena kalau orang luar mau lihat Indonesia, orang Indonesia seperti apa ya, lihat aja diplomatnya. Gitu. Jadi diplomat itu merupakan simbol bangsanya. Agak berat juga ya menjadi seorang diplomat. Dia tidak boleh punya cacat di masa lalu, seperti misalnya pernah menggunakan narkoba, gitu ya, ya dan lain-lain. Gitu. Karena bisa bisa merusak reputasi sebuah bangsa. Gitu. Kemudian tugas yang berikutnya adalah obtain information, menyediakan informasi, apapun informasinya, baik untuk warga negaranya sendiri yang sedang berada di negara itu maupun untuk warga negara asing. Gitu. Makanya mahasiswa boleh-boleh saja nanti kalau mau mau riset ya untuk skripsi ke kedutaan besar, apapun itu kedutaan besar di Jakarta, misalnya mau meneliti tentang pemberian suaka dari negara tertentu terhadap pengungsi misalnya gitu ya. Nah, itu bisa datang ke kedutaan besar Australia misalnya, kedutaan besar apapun itu. Mereka obtain information, mereka menyediakan informasi dan mereka sangat senang membantu school project, membantu proyek-proyek tugas sekolah gitu ya, sangat welcome. Prosedurnya juga tidak berbelit-belit gitu, mereka dapat dihubungi dengan mudah gitu ya.
Nah, jadi melakukan penelitian di kedutaan besar ini bisa menjadi pilihan bagi mahasiswa untuk memperoleh data-data yang valid, gitu ya. Yang keempat adalah providing advice and making overall policies. Memberikan atau menyediakan advice, menyediakan saran-saran, gitu, dan membuat kebijakan-kebijakan, misalnya siapa yang videonya terbuka di sini? Misalnya Ratna mau nikah sama orang Prancis, gitu ya. Karena Ratna awam tentang undang-undang perkawinan Prancis, itu, maka Ratna bisa datang ke kedutaan besar Prancis, kemudian untuk providing advice, meminta saran, gitu ya, meminta saran ke kedutaan besar Prancis. Saya mau menikah dengan salah satu warga negara Anda, laki-laki umur 21 tahun, gitu ya, dan lain-lain. Itu bagaimana kalau menurut undang-undang perkawinan Prancis? Oh, kalau di undang-undang perkawinan Prancis, warga negara kami, baik laki-laki maupun perempuan yang usianya belum 24 tahun, mau menikah dia harus mendapatkan izin dari orang tua. Nah, gitu ya. Harus mendapatkan izin dari orang tua. Ini merupakan syarat formil dari undang-undang perkawinan Prancis. Kalau tidak ada izin dari orang tua, maka pernikahan itu tidak sah. Ya, gitu ya. Nah, jadi hati-hati kalau mau nikah dengan warga negara asing, lebih baik konsultasi dulu ke kedutaan besar negara tersebut, ya. Jangan sampai nanti sudah, kalau Indonesia kan 19 tahun. 19 tahun untuk perempuan, 19 tahun untuk laki-laki. Kalau berdasarkan hukum perkawinan Indonesia, yang laki-laki tidak perlu izin orang tua untuk menikah, gitu kan? Meskipun kalau secara adab dalam Islam ya harusnya dijalani ya, gitu. Tapi kalau undang-undang negara boleh-boleh aja, nggak ada kewajiban bagi pihak laki-laki untuk minta izin pada orang tua. Kalau perempuan harus ada walinya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini, gitu ya. Kita nanti akan membahas juga hukum. Oke, sudah saya ACC. Nah, providing advice and making overall policies ini sangat penting karena ke depan itu kita tidak hanya berinteraksi dengan sesama warga negara Indonesia saja, tapi juga dengan warga negara asing. Ya, begitu banyak warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, yang kemudian karena tidak tahu syarat-syarat formilnya, kemudian ditinggalkan begitu saja, gitu ya. Pernikahannya menjadi absurd, tidak jelas apakah masih menjadi istri atau tidak, gitu. Pernah ada sebuah kasus, tapi ini di Inggris ya, yang perempuannya usia 19, yang laki-lakinya warga negara Prancis usia 21. Menikah. Kalau undang-undang perkawinan Inggris itu tidak perlu izin orang tua ya. Kalau sudah berumur 19 tahun itu tidak perlu izin orang tua. Nah, kemudian setelah menikah, yang laki-laki Prancis ini kemudian pergi, balik ke negaranya, tidak kembali lagi. Tiba-tiba datang surat annulment marriage, itu marriage annulment, pembatalan pernikahan dari pengadilan Prancis, datang ke si istri. Sebut saja namanya Elizabeth, gitu ya, dia warga negara Inggris. Jadi ketika tiba di Prancis, si laki-laki Prancis ini kemudian datang ke pengadilan Prancis mengajukan pembatalan pernikahan. Alasannya ketika dia menikah, dia berumur 21 tahun, pernikahan itu tidak mendapatkan izin orang tua. Tidak mendapatkan izin orang tua itu bukan karena orang tuanya nggak merestui, orang tuanya nggak tahu dia nikah, gitu ya. Jadi perkawinannya tidak sah berdasarkan undang-undang perkawinan Prancis. Atas dasar itulah kemudian pengadilan Prancis membatalkan
pernikahan tersebut. Ya, tiba-tiba datang surat pembatalan pernikahan ke Elizabeth. Pembatalan pernikahan ini beda dengan perceraian ya. Kalau perceraian berarti pernikahannya diakui oleh negara, kemudian diakhiri, kan gitu. Kalau pembatalan pernikahan, pernikahannya dianggap tidak pernah ada. Jadi berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Prancis, pernikahan itu tidak pernah ada. Tapi berdasarkan Undang-Undang Inggris, pernikahan itu masih berlangsung. Kenapa? Karena Undang-Undang Perkawinan Inggris kan tidak mewajibkan warga negaranya yang di bawah usia tertentu itu harus mendapatkan izin orang tua. Nah ini, maka ketika Elizabeth mau menikah lagi, dia terhalang. Kenapa? Karena berdasarkan Undang-Undang Inggris, Elizabeth masih terikat pernikahan dengan laki-laki yang sebelumnya. Nah ini jangan sampai terjadi, gitu ya. Nah, hati-hati. Jadi sebagai orang hukum, sebelum kita, nggak cuma orang hukum ya, sepatutnya semua orang, sebelum kita melakukan perbuatan hukum tertentu, kita sudah tahu akibat hukumnya apa. Jadi kalau mau nikah, misalnya mau nikah sama orang asing, akibat hukumnya kita udah tahu. Kalau akibat hukumnya kita sudah tahu resikonya, dan resikonya bisa diminimalisir. Misalnya dengan membuat perjanjian pranikah, gitu ya. Jadi hati-hati kalau melakukan perbuatan hukum dengan orang yang tidak, ya dengan orang yang ketertundukan hukumnya berbeda dengan kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kita baru sampai ke fungsi utama diplomat ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, jadi itu tadi adalah fungsi dari diplomat. Siapa di sini yang bercita-cita menjadi diplomat? Menjadi diplomat mulai dari sekarang dijaga behavior-nya, dijaga perilakunya, ya jangan sampai ada cacat karena itu akan ditelusuri oleh Kementerian Luar Negeri, ditelusuri oleh Badan Intelijen Negara, karena jangan sampai delegasi negara Indonesia ini memiliki cacat di masa lalu, yang cacat ini bisa menjadi ancaman, gitu ya, bisa menjadi alat penekan bagi negara lain untuk ya memuluskan kepentingan negaranya sendiri, gitu ya. Karena memang delegasi negara kalau dikirim untuk berunding, itu dia pasti berunding dan isi perundingan dia itu pasti mewakili kepentingan negaranya. Gitu. Dan memang sepatutnya seperti itu kalau delegasi negara. Ya. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Dan ini sangat menarik karena mahasiswa sudah belajar hukum acara perdata, dan dalam hukum acara perdata mengenal asas equality before the law, asas persamaan di hadapan hukum, bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Namun ketika kita belajar tentang hukum diplomatik dan konsuler, ternyata ada orang-orang yang istimewa yang dikecualikan dari pemberlakuan hukum pidana negara tersebut. Gitu. Jadi equality before the law ini tidak berlaku mutlak. Dia dikecualikan dari orang-orang istimewa ini, para diplomat. Gitu ya. Mereka kebal hukum, punya hak kekebalan hukum. Nah, kita akan bahas itu minggu depan, dan ada sebuah insiden internasional yang sangat menarik yang diceritakan oleh Profesor Dr. Burma Una di bukunya, gitu ya. Ketika insiden ini terjadi ketika beliau masih menjadi duta besar Indonesia di Amerika Serikat, gitu. Nah, jadi sampai ketemu minggu depan. Kecuali ada pertanyaan sekarang, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu 5 menit.
A13 sudah bergabung? Sepertinya sudah menambah pesertanya. Jangan khawatir A13, nanti akan saya share rekaman YouTube-nya supaya tetap bisa mengikuti materi kuliah dari awal ya. Dan juga akan saya share juga di kelas yang pagi, karena tadi kelas pagi tidak direkam kuliahnya karena ada masalah dengan mikrofon saya. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Untuk sebagai bukan PR ya, bukan tugas ya, tapi sebagai pemikiran saja. Ini hukum internasional ini sangat menarik karena bisa terjadi konflik of law, sebab bagaimana misalnya ya seorang pasangan suami istri, yang suami warga negara Prancis, yang istrinya warga negara Indonesia, kemudian bersengketa, artinya bersengketa itu mau cerai gitu. Nah, ini bagaimana pembagian harta bunuh gininya, kemudian hak asuh anaknya gitu ya. Karena masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. Yang orang Prancis tunduk sama hukum Prancis, yang orang Indonesia tunduk sama hukum Indonesia gitu. Nah, ini sangat menarik. Ini jadi pemikiran aja, kita sampai ketemu lagi minggu depan. Insya Allah pada hari dan jam yang sama. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fasun qorib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting for all. Mohon maaf kalau ada salah-salah.